Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran kimia untuk kelas 12, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Pernahkah kalian memasak air hingga mendidih? Jika belum pernah, paling tidak pernah kan melihat teman kalian memasak air hingga mendidih? Tahu tidak berapa temperatur air saat mendidih? Dan mengapa mendidihkan air di pegunungan atau tempat tinggi itu lebih cepat daripada di pantai? Nah, jawabannya adalah pertama, tekanan udara untuk daerah tinggi itu lebih rendah dibandingkan di daerah dataran rendah. Nah, di mana keadaan ini menyebabkan molekul air itu lebih mudah terlepas ke udara menjadi uap atau mendidih. Nah, selain itu, air akan mudah mendidih di dataran tinggi karena titik didih zat cair itu dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair tersebut. Misalkan, jika di pantai tekanan udara itu 1 atmosfer, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Temperatur 100 derajat Celcius disebut titik didih normal air. Titik didih normal air yaitu 100 derajat Celcius. Beda halnya dengan di pegunungan. Nah, di pegunungan tekanan udara atmosfer pegunungan itu karena lebih rendah, kita asumsikan itu kurang dari 1 atmosfer. Sehingga air di pegunungan itu mendidih pada temperatur yang juga kurang dari 100 derajat Celcius. Sehingga titik didih air di pegunungan atau daerah yang lebih tinggi itu lebih rendah daripada di daerah pantai atau daerah dataran rendah. Nah, itu gambar apa ya? Nah, tahukah kalian bahwa untuk mencegah pembekuan air dalam radiator mobil perlu ditambahkan suatu zat anti beku? Ayo, pernah nggak berpikir atau mencari tahu apa sih fungsinya zat anti beku pada radiator mobil? Nah, zat anti beku itu ialah etilena glikol, senyawa organik dengan rumus kimianya yaitu CH2OH2 kali. Jadi di situ ada campuran 60% etilin glikol dan 40% air yang membeku pada suhu minus 45 derajat Celcius. Membuat air lebih sulit membeku dan bisa lebih lama mencair. Nah, jadi fungsi etilena glikol itu suhu air kan itu 0 derajat Celcius. Nah, fungsinya itu ialah menurunkan titik beku. Asalnya 0 derajat Celcius, jadi minus 45 derajat Celcius. Jadi itu disebut dengan penurunan titik beku. Ya, penurunan titik beku dari campuran etilena glikol dengan air itu dapat dijelaskan sebagai sifat koligatif larutan. Nah, jadi untuk materi ini kita akan membahas mengapa sih semua itu terjadi. Nah, perhatikan peta konsep berikut. Sifat koligatif larutan ialah sifat yang bergantung. Ini sifat yang bergantung pada banyaknya zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu terjadi pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit itu mempunyai 4 sifat ya, 4 sifat. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Itu rumusnya delta P sama dengan P0 min P sama dengan XT kali P0. Kemudian kenaikan titik didih larutan itu rumusnya begini, delta TB sama dengan M kali KB. Kemudian penurunan titik beku larutan atau delta TF itu dirumuskan M kali KF. Kemudian ada tekanan osmotik itu dirumuskan dengan VNRT. Nah, jadi 4 sifat inilah
yang nantinya akan kita pelajari itu pada non-elektrolit. Bagaimana dengan elektrolit? Sama. Jadi sifat koligatif larutan zat elektrolit itu juga mempunyai 4 sifat. Tapi apa bedanya? Bedanya ada pengaruh. Jadi dalam larutan elektrolit itu ada pengaruhnya, yaitu dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nah, ini ada tambahan rumus. Rumusnya sama dengan itu apa tuh? I sama dengan I1 tambah N-1 kali alfa. Nanti kita jelaskan deh rumusnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Apa sih itu jenis zat yang dimaksud? Jenis zat yang dimaksud adalah cair, padat, gas, sedangkan konsentrasi itu adalah kepekatan. Nah, jadi sifat koligatif itu tidak bergantung pada jenis zat yang terlarutnya, entah itu cair yang terlarut, gas yang terlarut, atau padat yang terlarut, tapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel atau molaritas, atau juga disebut dengan kepekatan zat. Nah, sekarang ada istilah larutan, terlarut, dan pelarut. Apa sih bedanya? Nah, dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Tahu kan larutan, misalkan larutan gula, itu berarti ada zat gula dan ada pelarutnya yaitu air. Dicampur jadi homogen itu artinya tidak bisa dilihat lagi yang mana gulanya, yang mana airnya, jadi satu. Itu disebut dengan larutan. Kemudian ada istilahnya zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Nah, jadi gula dengan air tadi yang lebih banyak airnya, misalkan berarti gulanya disebut dengan zat terlarut atau solut. Kemudian zat yang jumlahnya lebih banyak itu disebut pelarut. Jadi antara gula dan air tadi yang pelarutnya pelarutnya adalah air atau solvent. Nah, jadi komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan, yaitu kepekatan tadi di sini kepekatannya. Oke, lalu apakah air murni dapat dikatakan sebagai larutan? Jawabannya tidak. Air murni bukan termasuk ke dalam jenis larutan. Suatu larutan terbentuk apabila terdapat zat terlarut di dalam zat pelarut. Artinya air murni tadi kan murni air, jadi tidak ada zat terlarutnya. Sehingga air murni itu bukan disebut larutan. Contohnya tadi ya, ini ya, air murni dimasukkan gula, maka murni berubah menjadi air larutan gula. Nah, ini gula. Terus, secara garis besar, senyawa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu senyawa elektrolit dan kedua adalah senyawa non-elektrolit. Apabila suatu senyawa non-elektrolit ditambahkan ke dalam air, maka terjadi peristiwa pelarutan. Sebagai contoh, gula tadi ya, pelarutan. Pada proses pelarutan, partikel gula akan menjauh satu sama lain dan bercampur dengan molekul air. Hasil dari pencampuran yang terjadi disebut larutan gula. Nah, lalu bagaimana proses pelarutan gula akan berbeda dengan garam dapur. Nah, kenapa jadi berbeda? Garam dapur itu termasuk dalam larutan elektrolit. Garam dapur itu NaCl ya. Apabila garam dapur dilarutkan ke dalam air, maka akan terjadi peristiwa ionisasi, penguraian ion Na. Coba perhatikan, nah di sini. NaCl itu S, itu solid, padatan garam, itu ditambahkan dengan air liquid, air akan terionisasi menjadi Na plus Cl min. Nah, di sini ada penjelasannya. Terlihat bahwa jika sebuah senyawa NaCl itu dilarutkan ke dalam air, ini senyawa NaCl yang ini dan ini airnya ya, maka akan dihasilkan sebuah partikel Na positif nih.
Na positif, dan sebuah partikel Cl negatif nih, Cl negatif. Dengan demikian kita mendapati bahwa jumlah total partikel yang terlarutnya menjadi 2 partikel. Nah, jadi dia ini air, ini dia plusnya diambil oleh air, minusnya juga diambil oleh air. Jadi ini terbagi 2 nanti dia. Ada Na positif dan ada Cl negatif. Ini ya terurai ya. Kalau glukosa tadi atau gula tadi tidak, langsung jadi satu juga dia. Oke. Untuk istilah koligatif sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu colligare yang artinya bergabung bersama. Nah, ada sifat koligatif larutan. Sudah dijelaskan di peta konsep tadi. Apa aja? Yang pertama, penurunan tekanan uap. Terus penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, dan terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, kita bicara konsentrasi larutan. Kenapa? Konsentrasi larutan itu adalah sifat yang mempengaruhi koligatif larutan tadi kan. Jadi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Apa sih konsentrasi larutan? Adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Nah, dalam konsentrasi larutan itu dapat dinyatakan dengan molaritas, itu menyatakan konsentrasi. Kemudian molalitas, ini M besar ya molaritas, kalau molalitas M kecil, fraksi mol atau X, dan kadar dalam bentuk persen. Nah, kita akan membahas molaritas dulu. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Ini rumusnya ya, M sama dengan N per V. Ini sangat-sangat umum sekali rumusnya. Kemudian mol adalah massa atau dalam bentuk gram per mR. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan molaritas HCl dengan massa 36,5 gram dalam 100 ml air. Diketahui mR HCl adalah 36,5 gram per mol. Kita langsung jawab. Oke, pertama, kalau menjawab soal-soal itu harus diketahuinya dulu, ditulis biar mudah menentukan rumusnya ya. Diketahui M itu massa sama dengan 36,5, volumenya 100 ml ubah ke liter jadi 0,1, 100 bagi 1000 itu 0,1. Kemudian MR-nya 36,5, ditanya adalah M. Nah, M di sini ditanya M ini kan. Kemudian ini ada massa, ada volume, sedangkan di sini cuma ada volume. N-nya kemana? Belum ada, maka kita harus mencari N-nya dulu. Nih N. Untuk mencari N itu menggunakan massa per mR. Nah, massanya 36,5 gram, mR-nya juga 36,5 gram per mol. Jadi 36,5 bagi 36,5 mendapatkan 1 mol. Ini nilai N. Kemudian baru masuki ke rumus yang ini, M sama dengan N per V. Nah, jadi N-nya 1, V-nya 0,1, 1 bagi 0,1 sama dengan 10. Jadi didapatkan konsentrasinya 10 molar. Kemudian molaritas larutan juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut. Nah, jadi dari kadar zat juga dapat diketahui konsentrasinya. Contohnya, suatu larutan asam nitrat berkadar 94,5% dan bermassa jenis 1,25 gram per mil. MR-nya 63, tentukan konsentrasi. Diketahui dulu ya, K-nya sekian, massa jenisnya sekian, MR-nya sekian, ditanya M. Langsung ke masukan rumus. Ini kali hitung cepat ya, bagi-bagi sama dengan 18,75. Oke, itu gampang aja, bisa aja. Kemudian yang ketiga adalah kemolaran larutan juga dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut atau ditambahkan pelarut. Ini juga disebut rumus pengenceran. Contoh soalnya 100 ml NaOH 0,5 M menjadi keseimbangan 50 ml NaCl. Tentukan konsentrasi HCl. Nah, diketahui volume NaOH V1 sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 L liter. MnOH itu disebut juga M1 sama dengan 0,5 M. HCl itu V2 sama dengan 50 ml itu 0,05 M. Ditanya adalah MHCl atau M2. Langsung ke rumus. Nah, ini dia. M1 V1 sama dengan M2 V2. Masukkan angkanya, ini menjadi 0,05 jadi M2. Jadi M2 sama dengan 0,5 bagi 0,5 sama dengan 1.
Nah, ini ada latihan. Nah, di screenshot nanti. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.